Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke Laut Selatan ya teman-teman ya, tepatnya di barat daya dari kota Bantul atau kota Jogja. Karena TV Lebaran penasaran ya dengan tempat itu. Kenapa? Karena saya sering mendengar ya bahwa pusat gempa yang sering terjadi itu, titik pusatnya itu ada di barat daya kota Bantul teman-teman. Nah, apakah benar-benar di sana itu ada sesar-sesar ya yang menimbulkan gempa-gempa tersebut? Nah, inilah yang akan kita ungkap dalam ekspedisi kali ini, dalam mengungkap sebuah misteri titik pusat gempa yang jarang orang tahu, yang konon di sana juga ada sesar-sesar lautnya. Dibuktikan ya belum lama ini, pokoknya beberapa hari yang lalu itu di kota Bantul atau Jogja ini terjadi gempa kecil-kecil yang cukup sering sekali ya. Dan salah satu titik pusat gempanya itu ada di barat daya kota Bantul, tepatnya itu ya di selatan proyek pembangunan jembatan Pandan Simo, dan lurus terus ke barat ya, karena lokasinya itu, titiknya itu ada di barat daya. Dan di sana saya akan mencari batuan-batuan yang pernah kita lihat ya. Dan ini yang saya tunjuk-tunjuk ini adalah lokasi yang akan kita datangi teman-teman ya. Tepatnya berada di Muara Kali Progo. Ya. Kita tahu ya, sungai-sungai itu pun termasuk hasil dari gesekan-gesekan tanah yang ada di perut bumi ini. Jadi tidak mustahil ya kalau di sekitar Sungai Progo ini terdapat pula sesar-sesar yang menjadi titik pusat gempa atau yang menjadi pemicu akan gempa tersebut. Dan kali ini saya akan mencoba mencarinya, di manakah sesar-sesar itu. Dan konon juga gempa yang kemarin terjadi itu pun terjadi karena gesekan atau mungkin benturan-benturan sesar-sesar laut. Berarti di barat daya ini terdapat sesar-sesar yang ada di bawah tanah ya. Kenapa bisa TV Lebaran mengatakan begitu? Karena memang kita lihat secara kasat mata ya, atau mungkin kita lihat secara real ya, di depan kita ini tidak terdapat karang-karang ya, atau mungkin bukit-bukit batuan ya, seperti yang ada di sekitaran Parangtritis atau Parangtritis ke timur ya. Kalau Parangtritis ke timur kan ya sudah banyak sekali ya karang-karang atau pegunungan-pegunungan, bukit-bukit ya, yang itu adalah hasil dari pergerakan tanah di perut bumi ini ya. Tapi di sini kita tidak menemukannya. Lah, oleh sebab itulah TV Lebaran kali ini akan mengekspedisi langsung mencari jejak-jejak sesar-sesar yang ada di sini ya. Dan kita tahu ya, kita pun pernah juga kan turun di Sungai Progo secara langsung ya. Dan di situ kita pun melihat kayak ada tanah-tanah atau batuan-batuan kuno, batuan-batuan yang misterius ya. Dan apakah itu juga sesar-sesar Sungai Progo yang menjalar sampai ke lautan atau menjalar menyambung ke sesar-sesar lautan yang kemarin itu adalah konon menjadi titik pusat gempa yang konon juga dirasakan sampai ke Jawa Timur ya, baru beberapa hari yang lalu kok teman-teman ya. Dan konon juga disusul oleh gempa-gempa kecil ya. Dan yang menjadi penasaran itu apa teman-teman? Pusatnya itu di barat daya kota Bantul ya. Pokoknya ya di barat daya, berarti ya masuk juga Kulon Progo. Dan yang kita tahu di sana itu kita tidak menemukan kayak perbukitan atau mungkin ya kayak batuan-batuan ya, kayak yang kita lihat, atau mungkin seperti yang kita lihat di Parangtritis ya, atau mungkin di pegunungan-pegunungan Seribu. Yang jelas
Kalau di sana sudah pasti di dalamnya itu ada pergerakan-pergerakan tanah yang menimbulkan lava-lava yang membeku ya, dan menjadi bukit-bukit batu ya. Tapi di sini kita sama sekali tidak melihatnya. Nah, inilah yang akan kita cari atau kita ekspedisi. Dan sebelum saya mencarinya, saya akan memperlihatkan ini di depan saya ini adalah proyek pembangunan dari jembatan Pandan Simo ya. Jadi di sini itu berdekatan dengan lautan, laut pantai selatan, dan bagaimana misteri di dalamnya yang konon di dalamnya itu ada sesar-sesar laut ya. Tentu ada batuan-batuan yang misterius yang saling bertubrukan dan bertabrakan ya, yang mungkin berlangsung sudah ribuan atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Nah ini teman-teman, inilah yang sedang saya cari atau yang saya ingin perlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran loh. Saya melihat ada batuan-batuan yang misterius teman-teman. Itu loh yang hitam-hitam itu loh, yang di depan batuan putih-putih loh. Itu kayak batuan-batuan yang berbentuk kayak apa ya, kayak tebing-tebing seperti itu, tapi berada di dalam tanah ya. Apakah itu yang disebut dengan sesar-sesar laut teman-teman? Wah itu tuh. Nah itu teman-teman, itu yang saya tunjuk ini, itu apakah batuan-batuan sesar laut yang berada di dalam tanah ini, yang mungkin menyambung ya sampai ke dasar lautan sana, dan sampai juga menyambung ke hilir atau ujung dari Sungai Progo ini ya. Wah sangat misterius sekali ya teman-teman. Inilah batuan-batuan yang saya pengen perlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran, karena batuan-batuan ini masih menjadi misterius ya. Apakah inikah yang disebut dengan sesar-sesar laut ya teman-teman ya? Sungguh mengerikan sekali ya, sungguh bikin haru-maru, sungguh bikin hati merinding teman-teman. Kenapa? Tempat yang kita tidak sangka ya, yang lokasinya itu cuma terdapat hamparan gumuk pasir ya, ternyata di sini ada sesar-sesar tanah atau sesar-sesar batuan yang ada di dalamnya ya. Nah ini lihat nih, yang di depan batu putih itu loh, kayak ada batuan-batuan kuno atau batuan-batuan purba ya, yang kemungkinan itu adalah batuan-batuan sesar yang ada di dalam tanah ini. Apakah ini jawabannya teman-teman ya? Kalau di barat daya kota Bantul ini sering kita lihat, sering kita mendengar juga berita-berita bahwa disinilah menjadi titik pusat gempa yang sering terjadi. Lah inilah masih menjadi misterius ya. Saya juga mau mendekat juga takut ini teman-teman ya. Kenapa ya? Karena bentukannya itu agak jorong ya. Jadi kalau seandainya ada kapuyuan ombak yang sangat besar, sulit sekali kita untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Ya karena ini lokasinya itu agak menjorok ya. Jadi sekali kapuyuk kita nanti langsung ikut arusnya, dan untuk kembali ya kembalinya ya di tengah dulu ya, baru kembali mungkin ya. Nah ini teman-teman, di sini ada batuan-batuan kayak gamping ya. Lah yang misterius tuh yang di depannya itu loh. Nah itu yang saya tunjuk tuh. Apakah itu yang dimaksud dengan sesar-sesar laut teman-teman ya? Sesar-sesar laut yang konon menjadi pemicu gempa yang sering terjadi. Kita kan juga sering mendengar kalau pemicunya itu berada di sesar opak teman-teman ya, atau di sekitar timur selatan dari kota Bantul ya. Ya kita kalau di sana kita nggak kaget. Kenapa? Karena di sana banyak sekali perbukitan batu yang menjadi bukti bahwa di sana ada pergerakan tanah, yang di sana ada sesar-sesar. Lah ini di sini kita hanya melihat cuma kayak hamparan pasir teman-teman. Ternyata sesarnya itu delik mungkin teman-teman. Dan apakah yang kita perlihatkan tadi itu adalah sesar-sesar laut yang masih menjadi misteri? Entahlah ya. Kenapa? Karena setelah video ini ya, saya mencoba mencari batuan-batuan tadi. Saya sudah berulang kali dan tidak menemukannya lagi. Apakah sudah terkubur oleh pasir-pasir? Entahlah. Oleh sebab itulah ya,
saya sebut batuan-batuan itu masih menjadi misteri ya. Dan saya sudah beberapa kali ya pengen mengekspedisi lagi tapi zero atau kosong ya. Kenapa? Karena batunya tidak nampak lagi ya. Ya itulah teman-teman ya, sebuah misteri yang kali ini pengen kita ungkap ya. Karena memang TV Lebaran dari dulu bertanya-tanya, kalau pusat gempa itu kalau nggak di timur ya, jadi di Sesar Opak, biasanya di barat daya itu sekitar Kulon Progo ya, ini yang saya kunjungi ini ya, mungkin lurus ke barat dan agak ke selatan ya, pusatnya di situ-situ ya. Berarti apa? Ada misteri atau ada kemisteriusan di dalamnya. Dan apakah batuan-batuan tadi adalah batuan sesar atau batuan-batuan hasil dari geologi alam yang bergerak-gerak di dalam tanah dan menimbulkan benturan-benturan dan mengakibatkan goyangan di muka bumi ini. Nah ini teman-teman ya, ini hamparan lautan, laut selatan ya, yang masih menjadi misteri juga ya, di dalamnya kayak apa ya. Seandainya lautan ini asat ya atau kering airnya, ini kan Samudra Hindia ya, benar ya, masuk Samudra Hindia, jadi samudra yang luas sekali ya, yang menjadi saksi bisu peradaban-peradaban yang ada di sini ya. Jadi peradaban-peradaban yang ada di dunia ini juga ya. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita tadi menyuguhkan sebuah penampakan dari batuan yang betul-betul masih menjadi misteri ya bagi TV Lebaran, karena ya kita tidak bisa mencongkel-congkelnya atau menyentuhnya ya, karena memang posisinya itu ada di daerah yang sangat berbahaya. Seandainya laut ombaknya itu besar ya, kita agak sulit untuk menyelamatkan diri karena tempatnya agak menjorok ya. Nah ini teman-teman, sebelum saya balik, saya akan memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran bahwa di lokasi ini terdapat pula jejak-jejak dari Sultan Jogja ya. Inilah napak tilasnya. Dan kalau dilihat dari struktur peninggalan ini di era-era ya, mungkin abad ke berapa ya, mungkin abad ke 19-an ya. Jadi belum lama-lama banget ya kalau dilihat dari struktur bangunannya ya. Dan kemungkinan ya tempat ini buat untuk merenungi ya, merenungkan diri gitu ya, atau mungkin ya ibaratnya kalau sekarang ya tirakat itu ya, atau mungkin semedi kalau zaman dahulu ya. Nah inilah teman-teman ya, sebuah lokasi yang masih menjadi misteri. Kenapa? Karena di barat ini kan adalah ujung dari Sungai Progo, dan Sungai Progo ini tentunya pembuatannya tidak dibuat oleh manusia ya. Dan Sungai Progo ini kalau saya lihat sebenarnya adalah sungai terbesar ya di kota Jogja ini dibandingkan dengan sungai-sungai lainnya ya. Tentu saja pasti riwayat pembentukannya itu juga mungkin lebih dahsyat juga ya. Itu menunjukkan pasti di dalamnya itu terdapat misteri-misteri batuan-batuan yang belum terungkap ya. Ya itu teman-teman ya, nanti kita coba buktikan lagi seandainya ada gempa-gempa lagi, apakah benar titik pusatnya itu ada di barat daya. Saya lagi diingat-ingat ya, barat daya itu sudah saya teliti, masih bukan teliti ya, masih saya curigai gitu loh, kok sering berada di barat daya gitu loh. Dan di sana itu tidak ada bukti-bukti kayak bukit-bukit batu gitu loh. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Ini yang saya kunjungi ini adalah jejak-jejak dari Sultan Jogja, atau salah satu Sultan Jogja, kalau nggak salah di Sultan yang ke-7 ya. Dan inilah kondisinya. Dan mungkin itu aja laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, bersilaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama, dan mencari hiburan bersama ya. Dan inilah teman-teman ya, gambaran dari muara Sungai Progo yang di dekatnya itu dibangun jembatan Pandan Simo.
Dan disinilah di bawah tanah ini terdapat sesar-sesar atau mungkin ya batuan-batuan misterius ya, yang kemungkinan besar juga bisa menjadi salah satu pemicu gempa. Itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.